Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmianti dengan NIM 2024 0101012280 dari kelas Pak Iha. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai salat jamak dan qashar, yaitu dua bentuk keringanan ibadah dalam Islam yang sangat penting dipahami, terutama dalam kondisi safar atau keadaan darurat lainnya. Yang pertama, pengertian salat jamak. Mari kita pahami apa itu salat jamak. Salat jamak adalah menggabungkan dua salat fardu dalam satu waktu. Ada dua jenis jamak, yaitu yang pertama jamak takdim, yaitu mengerjakan dua salat di waktu yang pertama, seperti salat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Yang kedua, jamak takhir, yaitu mengerjakan dua salat di waktu yang kedua. Misalnya zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. Selanjutnya, pengertian salat qashar. Qashar berarti meringkas salat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hal ini hanya berlaku untuk salat zuhur, asar, dan isya, dan tidak berlaku untuk subuh dan maghrib. Qashar hanya dapat dilakukan saat seseorang sedang dalam perjalanan jauh atau safar. Selanjutnya, dasar hukum salat jamak dan qashar. Salat jamak dan qashar memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya adalah dalam Al-Quran surah Nisa ayat 101 yang menjelaskan diperbolehkannya qashar saat dalam perjalanan. Selain itu, hadis riwayat Muslim dan Bukhari juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menjamak dan mengqashar salat saat dalam safar, seperti saat perang Tabuk. Selanjutnya, syarat salat jamak. Tidak semua kondisi memperbolehkan salat jamak. Beberapa syaratnya adalah, yang pertama, sedang dalam perjalanan jauh minimal 82 km. Yang kedua, dalam kondisi hujan lebat menurut mazhab Syafi'i dan Maliki. Yang ketiga, dalam keadaan sakit atau uzur. Yang keempat, dan kondisi darurat lainnya yang menyulitkan untuk salat di waktunya. Selanjutnya, syarat salat qashar. Adapun untuk salat qashar, syarat-syaratnya lebih ketat, antara lain, yang pertama, harus berniat untuk safar dari awal. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan mubah, bukan untuk maksiat. Yang ketiga, jarak perjalanan minimal 82 km. Yang keempat, sudah keluar dari batas kampung atau daerah tempat tinggal. Yang kelima, dan harus berniat qashar saat takbiratul ihram. Selanjutnya, tata cara salat jamak. Untuk tata cara salat jamak perlu diperhatikan. Yang pertama, jika jamak takdim, maka dua salat dilakukan di waktu salat pertama dan harus berurutan. Yang kedua, jika jamak takhir, dua salat dilakukan di waktu salat kedua. Yang ketiga, boleh diselingi dengan azan dan iqomah, namun niat dan urutannya tetap harus diperhatikan. Selanjutnya, tata cara salat qashar. Untuk salat qashar, cara melaksanakannya hampir sama seperti biasa, hanya saja jumlah rakaatnya dikurangi. Kita tetap berwudu, menghadap kiblat, dan membaca bacaan salat seperti biasa. Namun, salat zuhur, asar, atau isya cukup dilakukan 2 rakaat saja, bukan 4 rakaat. Jadi kesimpulannya dari materi yang saya sudah sampaikan adalah salat jamak dan qashar adalah bentuk ruksyah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah memudahkan umat dalam beribadah dalam situasi sulit seperti safar, sakit, atau hujan. Namun keringanan ini tidak bisa dilakukan sembarangan, harus ada syarat dan ketentuan syariat yang dipenuhi agar ibadah kita sah dan diterima. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang keringanan dalam sholat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.